Bumi berguncang. Bukan pelan, bukan sedikit, tapi dengan kekuatan yang mengejutkan Asia Tenggara. Pada tanggal 28 Maret 2025, pukul 12.50 siang waktu setempat, gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang jantung Myanmar. Pusat gempanya hanya 50 km dari Moniwa, kota yang dekat dengan Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. Ini bukan getaran kecil, bukan gemuruh jauh di dalam perut bumi. Ini adalah pukulan langsung, hantaman yang mengirimkan gelombang ketakutan dan kehancuran ke seluruh negeri. Gempa awal, seolah mengumumkan pertunjukan yang mengerikan, hanyalah permulaan. Serangkaian gempa susulan, masing-masing getaran ketakutan, mengikuti. Yang terkuat, gempa susulan berkekuatan 6,4 skala Richter, terjadi hanya 12 menit setelah gempa awal. Dua pukulan beruntun yang membuat Myanmar terhuyung-huyung. Myanmar, negara yang terbiasa dengan gejolak politik, kini bergulat dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Dampak gempa bumi langsung terasa dan menghancurkan. Bangunan-bangunan yang dulu merupakan simbol keabadian, bergoyang dan runtuh. Debu memenuhi udara, selubung suram menyelimuti daerah yang terkena dampak. Laporan-laporan membanjiri, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Sebuah bangunan 5 lantai di Mandalay, rata dengan tanah. Jalan-jalan, yang dulu merupakan urat nadi perdagangan dan penghubung, retak dan tidak dapat dilalui. Rumah sakit, kewalahan oleh korban luka, berjuang untuk mengatasi skala bencana yang begitu besar. Sungai Irrawaddy, jalur kehidupan bagi banyak orang, kini dirusak oleh jembatan yang runtuh, simbol koneksi yang terputus. Mandalay, kota yang kaya akan sejarah dan budaya, menanggung beban amukan gempa bumi. Struktur ikoniknya, bukti masa lalu yang kaya, tak luput dari kerusakan. Pagoda-pagoda kuno, yang dulunya tempat ibadah yang tenang, kini rusak. Puncak menaranya yang dulu megah, retak dan rapuh. Daerah pemukiman berubah menjadi lanskap puing-puing. Rumah, bisnis dan nyawa hancur dalam momen-momen mengerikan itu. Udara, tebal dengan debu dan bau beton, membawa keheningan yang mencekam, diselingi oleh tangisan orang-orang yang selamat mencari orang yang mereka cintai. Infrastruktur kota yang sudah tegang, runtuh di bawah tekanan. Jaringan komunikasi yang vital di saat krisis sangat terganggu. Pemadaman listrik menjerumuskan kota ke dalam kegelapan, memperkuat rasa takut dan ketidakpastian. Dampak gempa bumi tidak terbatas pada perbatasan Myanmar. Getarannya, sebuah pengingat nyata akan dunia kita yang saling terhubung, terasa hingga Bangkok, ibu kota Thailand yang ramai. Bahkan di kota yang jauh ini, getaran bumi membawa kekacauan dan tragedi. Sebuah gedung tinggi di distrik Chatuchak, simbol modernitas Thailand, tidak dapat menahan gelombang seismik. Gedung itu runtuh, berubah dari struktur yang menjulang tinggi menjadi tumpukan beton dan baja. Korban jiwa langsung terasa dan memilukan, 50 orang terluka, 1 jiwa melayang secara tragis. Bangkok, kota yang selalu bergerak, terhenti. Layanan metro dan kereta api kota, jalur kehidupan bagi jutaan orang, dihentikan, melumpuhkan bentangan kota. Bursa efek, barometer stabilitas ekonomi, untuk sementara berhenti berdagang, mencerminkan rasa terkejut dan ketidakpastian yang meluas. Di tengah puing-puing dan kehilangan, muncul kisah-kisah manusia, masing-masing merupakan bukti ketahanan jiwa manusia. Seorang yang selamat di Mandalay, suaranya gemetar, menceritakan kengerian menyaksikan sebuah bangunan runtuh di depan matanya. Debu menelan segala sesuatu, jeritan masih terngiang di telinganya. Yang lain, di Bangkok, menggambarkan momen mengerikan ketika bumi mulai berguncang, goyangan gedung kantornya, evakuasi panik, pengalaman nyata melihat kotanya yang familiar berubah. Ini bukan hanya laporan berita, ini adalah suara-suara kemanusiaan, bergulat dengan keterkejutan, ketakutan, dan naluri mentah untuk bertahan hidup. Ada juga kisah-kisah kepahlawanan. Tim penyelamat pertama, meskipun berbahaya, bergegas menuju reruntuhan. Keberanian mereka menjadi suara harapan di tengah keputusasaan. Warga biasa berubah menjadi pahlawan karena keadaan, menggali puing-puing dengan tangan kosong, berusaha keras untuk menemukan korban selamat. Bagian 6. Sejarah guncangan seismik. Ini bukan pertemuan pertama Myanmar dengan kekuatan dahsyat bumi. Negara ini terletak di sabuk Alpide yang aktif secara seismik, zona yang terkenal dengan ketidakstabilan tektoniknya. Sejarahnya diselingi oleh gempa bumi,
beberapa meninggalkan bekas luka yang lambat untuk sembuh. Antara tahun 1930 dan 1956, Myanmar diguncang oleh 6 gempa bumi, masing-masing berkekuatan 7,0 skala Richter atau lebih tinggi. Gempa Bagan tahun 2016, gempa berkekuatan 6,8 skala Richter, tetap terukir dalam ingatan bangsa, sebuah pengingat nyata akan kekuatan alam yang dahsyat. Gempa tersebut merenggut 3 nyawa dan meninggalkan bekasnya di candi-candi kuno Bagan, struktur yang telah berdiri selama berabad-abad. Namun, gempa bumi terbaru ini menonjol karena kekuatannya yang besar dan kedekatannya dengan pusat populasi utama. Ini berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan akan kerentanan Myanmar terhadap aktivitas seismik, kerentanan yang dimiliki oleh banyak negara yang terletak di sepanjang cincin api yang bergejolak. Bagian 7. Bayangan ketidakpastian. Saat debu mengendap baik secara harfiah maupun kiasan, rasa ketidakpastian mencengkeram Myanmar dan negara-negara tetangganya. Tingkat kerusakan penuh masih belum diketahui, korban jiwa masih dihitung. Jalan menuju pemulihan dijanjikan akan panjang dan sulit. Myanmar, yang sudah bergulat dengan perselisihan internal dan lanskap politik yang kompleks, kini menghadapi tugas berat untuk membangun kembali kehidupan dan komunitas yang hancur. Gempa bumi telah memperlihatkan kerentanan negara, tidak hanya dalam infrastrukturnya, tetapi juga dalam kapasitasnya untuk menanggapi bencana skala besar seperti itu. Komunitas internasional menyaksikan dengan prihatin, menawarkan belasungkawa dan janji dukungan. Tetapi ujian sebenarnya ada di depan, menerjemahkan simpati menjadi bantuan nyata, memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang paling membutuhkannya, dan membantu Myanmar membangun kembali, tidak hanya strukturnya, tetapi juga rasa amannya yang hancur. Bagian 8. Jalan panjang menuju pemulihan. Jalan menuju pemulihan akan panjang, sulit, dan penuh tantangan. Kebutuhan mendesak sudah jelas, memberikan bantuan medis kepada yang terluka, tempat tinggal bagi para pengungsi, dan akses ke air bersih dan sanitasi untuk mencegah wabah penyakit. Tetapi tugasnya melampaui bantuan segera. Membangun kembali rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur akan membutuhkan upaya berkelanjutan, sumber daya yang besar, miheng, dan komitmen yang teguh. Gempa bumi telah memberikan pukulan telak bagi perekonomian Myanmar, dan pemulihannya akan bergantung pada kebangkitan bisnis, pemulihan mata pencaharian, dan menarik investasi. Komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk mendukung Myanmar di saat-saat sulit ini. Memberikan bantuan keuangan, keahlian teknis, dan dukungan logistik sangatlah penting. Sama pentingnya adalah memastikan bahwa bantuan disampaikan secara efisien, transparan, dan menjangkau mereka yang paling membutuhkannya, tanpa hambatan birokrasi atau pertimbangan politik. Bagian 9. Seruan global untuk bantuan. Gempa bumi di Myanmar adalah pengingat nyata akan kemanusiaan kita bersama dan keterkaitan kita dalam menghadapi bencana alam. Ini adalah seruan untuk bertindak, mendesak kita untuk menunjukkan solidaritas dengan mereka yang terkena dampak, untuk menawarkan tidak hanya simpati, tetapi dukungan nyata. Organisasi internasional, pemerintah, LSM, dan individu harus bersatu untuk memberikan bantuan segera dan bantuan jangka panjang. Setiap dolar yang disumbangkan, setiap relawan yang dimobilisasi, setiap tindakan kebaikan dapat membuat perbedaan dalam kehidupan mereka yang telah kehilangan begitu banyak. Biarkan tragedi ini berfungsi sebagai panggilan untuk bangun, pengingat untuk berinvestasi dalam kesiapsiagaan bencana, memperkuat infrastruktur, dan membangun komunitas yang tangguh. Karena dalam menghadapi amukan alam, adalah tanggung jawab kolektif kita untuk berdiri bersama. Anet Simidaidet, baik Ledsen, Tepoing. Mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe.